Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam disusun oleh kelompok 11. Yang pertama ada Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh pada 1918, adalah ekonom visioner. Ia meraih gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada 1960 dan bekerja di kantor ekonomi pemerintahan Pakistan, termasuk sebagai asisten ketua Komisi Perencanaan Federal pada 1960-an. Nah, pada 1975, ia menggagas pembentukan Islamic World Bank, sebuah ide visioner yang mendahului berdirinya Islamic Development Bank pada 1980. Ia menikah dengan Nargis Manan, seorang ahli ilmu politik. Muhammad Abdul Manan menolak gagasan bahwa mekanisme pasar dapat menyelaraskan kepentingan karena manusia cenderung memiliki naluri menindas. Ia menekankan pentingnya intervensi pasar dan menganggap ekonomi Islam sebagai solusi yang seimbang antara pasar bebas dan perencanaan. Nah, menurut Manan, ekonomi Islam lebih unggul karena didasarkan pada nilai moral dan wahyu Al-Quran serta hadis. Ia percaya ekonomi tanpa wahyu akan kehilangan identitas Islamnya. Manan juga menekankan pentingnya zakat dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan, menjaga keseimbangan antara individualisme dan keadilan sosial dalam koridor syariah. Yang kedua ada Munzir Khalaf. Munzir Khalaf merupakan seorang ekonom Islam asal Suriah, dikenal atas kontribusinya di bidang keuangan dan ekonomi Islam. Ia meraih PhD di bidang ekonomi dari Universitas Utah AS dan menjadi profesor di Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam atau ISTEC di Malaysia. Khalaf telah menulis banyak buku, artikel, dan makalah tentang ekonomi dan juga perbankan. Nah, menurut Munzir Khalaf, keadilan adalah inti sistem ekonomi Islam dengan distribusi kekayaan dan peluang yang adil untuk kesejahteraan sosial. Ia menekankan keuangan tanpa riba, mendorong prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta transaksi syariah. Zakat dan infak dipandangnya sebagai instrumen penting untuk redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas sosial. Nah, Munzir Khalaf menekankan pentingnya keadilan, kepatuhan syariah, kewirausahaan, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mendukung pemberdayaan melalui pemikiran bersama dan partisipasi dalam keputusan ekonomi. Menurutnya, model ekonomi Islam mampu mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Yang terakhir ada Baqir al-Sadr. Nah, Muhammad Baqir al-Sadr lahir pada 1931 di Qazimain, Baghdad. Adalah seorang ulama, sarjana, dan tokoh politik yang berpengaruh dalam pemikiran Islam. Dikenal cerdas sejak kecil, ia menyampaikan ceramah sejarah Islam pada usia 10 tahun dan mulai belajar logika serta agama pada usia 11 tahun. Ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Najaf yang didirikan oleh ulama-ulama Syiah terkemuka. Nah, Muhammad Baqir ini mengembangkan teori ekonomi Islam yang berbeda dari pendekatan konvensional. Dalam Iqtisaduna, ia menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak mengatur hukum permintaan dan penawaran atau laba dan bunga, tetapi fokus pada teori produksi dan distribusi untuk mencapai keadilan. Nah, Baqir mendefinisikan ekonomi Islam sebagai doktrin yang mencakup ketentuan dasar untuk mencapai tujuan ekonomi sesuai ideologi keadilan sosial. Sistem ini berakar pada kepercayaan hukum, konsep, dan prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, Baqir juga membagi sumber daya alam menjadi dua. Yang pertama ada primer, seperti tanah dan kekayaan alam. Ini tanpa intervensi manusia, dan sekunder, yaitu hasil usaha manusia seperti alat produksi. Nah, dalam teori distribusi, ia membagi menjadi praproduksi terkait pembagian sumber daya untuk produksi, dan pasca produksi, yaitu pembagian hasil kepada pihak yang berhak, seperti dalam sistem bagi hasil. Nah, menurut Baqir sendiri, pemerintah memiliki peran penting dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat. Peran utamanya adalah memastikan jaminan sosial dan menciptakan keseimbangan sosial melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi demi keadilan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih.